Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Meninggalkan Masa Lalu. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, Chris Baker adalah seorang seniman pembuat tato yang mengubah lambang penderitaan dan perbudakan menjadi karya seni. Banyak dari pelanggannya adalah mantan anggota geng atau korban perdagangan manusia yang telah ditato dengan nama, simbol, atau kode tertentu sebagai identitas mereka. Chris mengubah tato-tato tersebut menjadi karya seni yang indah dengan cara menato gambar yang baru di atas tato mereka yang lama. Apa yang dilakukan Chris Baker terhadap kulit, dilakukan Yesus terhadap jiwa manusia. Yesus menerima kita apa adanya dan mengubahkan kita. Alkitab mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum mengenal Kristus, kita tak berdaya mengikuti keinginan kita sendiri, dan gaya hidup kita mencerminkan hal itu. Ketika kita bertobat dan mulai berjalan bersama Kristus, hidup kita diubahkan, dan nafsu serta dosa yang pernah menguasai kehidupan lama kita pun semakin memudar. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 mengatakan, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Namun, sahabat ODB yang dikasihi Kristus, hidup sebagai ciptaan baru tidak selalu mudah. Dibutuhkan waktu untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama.
Kita mungkin bergelut dengan berbagai pemikiran yang mendasari gaya hidup kita yang lama. Namun seiring berjalannya waktu, Roh Kudus yang diutus Allah bekerja di dalam diri kita dan memberi kita kekuatan hati dan pemahaman tentang kasih Kristus. Sebagai ciptaan baru Allah yang indah, kita bebas melangkah untuk meninggalkan masa lalu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa kemenangan-Mu atas maut dan kuasa kebangkitan-Mu. Berkat kemenangan-Mu atas dosa, aku dapat diampuni dan menikmati hidup baru di dalam Engkau. Sahabat Odibi yang dikasihi Kristus, ingatlah untuk menikmati masa depan, terimalah pengampunan Allah atas masa lalu Anda. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.